الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علمك صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. أما بعد، أمسينا وأمسى الملوك لله والحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذه الليلة، فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها. نسألك اللهم خير هذه الليلة، خير ما فيها، خير ما بعدها، ونعوذ بك من شر هذه الليلة، شر ما قبلها وشر ما بعدها. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. آمين 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 يا رب العالمين. قال المصنف berkata al-Imam Al-Syekh Al-Dhahabi di dalam kitab beliau Al-Kabair yang membicarakan tentang dosa-dosa besar. Mudah-mudahan kita dan seluruh zuriat kita dihindarkan dari dosa besar, dan mudah-mudahan kita dan zuriat kita mendapatkan keberkahan ilmu beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Radhiyallahu ta'ala anhu wa ankum ila an qala, sampai pembicaraan kita al-kabiratut tasi'ah, yaitu dosa besar yang ke-9, yaitu adalah yang ke-9 hijrul aqarib, yaitu hijrul aqarib. Dosa besar yang ke-9 adalah memutuskan tali silaturahmi kepada keluarga. Ini atau yang dimaksud dengan qati'ur rahim, hijrul aqarib, atau di sana memutuskan tali silaturahim, tidak bertegur sapa dengan keluarga, bermusuh-musuhan. Sedangkan di dalam hadis Rasul melarang kita jangan saling bermusuh-musuhan. Wa kunu ibadallahi ikhwana, jadilah kalian itu hamba Allah yang bersaudara. Jangan bersaling memutuskan tali silaturahim. Memutuskan tali silaturahim adalah merupakan salah satu dosa besar. Allah berfirman di dalam Al-Quran, wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi. Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, alladzi tasaaluna bihi, yang dengan namanya kamu sering meminta, wal arham, dan peliharalah hubungan keluarga. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang artinya adalah wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Maksudnya adalah wattaqul arham, bertakwalah kalian di dalam menjaga tali silaturahim. Anta taqta'uha, jangan kalian memutuskan tali silaturahim, jangan. Karena sesungguhnya di dalam sebuah hadis Rasul bersabda, la yadkhulul jannata qati'ur rahim, tidak akan pernah di sana masuk ke dalam surga orang yang memutuskan tali silaturahim. Jangan masuk surga sebentar. Maka
dari karena itu siapa orang yang memutuskan tali kekeluargaan kepada keluarga-keluarganya yang lemah, bahkan wahajarahum, tidak menegur mereka, wa takabbara alaihim, sombong terhadap keluarga, walam yasilhum bibirri, dan tidak menyambung tali silaturahim dengan perbuatan baiknya, wa ihsanihi, dan kebaikannya, wa kana ghaniyan, dan orangnya itu adalah orang kaya. Biasanya orang sugih biasanya kadang mau mengakui keluarga dan miskin. Berpengajaran keluarga dan miskin membasuh piring ini. Ada tiba-tiba kesilangan, kesian sih. Pokok sore aja 2 bungkus lada yang sedang. Wahum fuqara. Nah, siapa orang yang memutuskan tali silaturahim kepada keluarga yang lemah, ada menegur, sombong, ada menyambung tali silaturahim dengan perbuatan baiknya, dan ini dalam keadaan orang yang berstatuskan kaya raya, sedangkan keluarganya itu fakir, maka orang tadi itu masuk dalam ancaman Nabi yang mengatakan la yadkhulul jannata qati'ur rahim. Ada harapan masuk surga orang yang memutuskan tali silaturahim. Ini ada orang sugih, variannya supaya jelas, orang sugih bisi keluarga miskin. Nah, ada ditaburnya, diputuskannya tali silaturahim, maka akan berelang pada orang sugih ini serba salahnya. Padahal seorang berelang hendak menyambung silaturahim, tapi nangaran sidin sugih mengatok lawang sidinnya aneh benar, pagarnya aja 2 lapis. Kita datang ke rumah sidin sunnah, gandangan sidin kita nih hendak minta duit. Padahal ada. Kita hendak berelang benar baik, kita hendak bertamu benar baik, kada hendak kita duit kada. Tapi itu pangkul pasti disangka macam-macam. Sehingga faman qata'a agari wa du'afa wa hajarahum wa takabbara alaihim, orang-orang suci memutuskan tali kekeluargaan, kemudian inya kada menagur, sombong, ada menyambung silaturahim, ada berbuat baik, dan keluarga itu orang fakir, maka orang kaya tersebut masuk dalam ancaman tadi. La yadkhulul jannata qati'ur rahim, dosa besar. Nah, ini kita gunanya untuk ilmu, jangan sampai kita itu masuk dalam dosa besar. Penyembahnya itu orang penyembahnya pemuasa hari Asyura itu puasa sedikit, mulai Tasu'a puasa, hari Ahad puasa, hari Senin puasa, Selasa puasa juga, siang tadi sedikit, saking rajinnya puasa. Cuma ada memutuskan tadi silaturahim, ada apa? Mahrumun an dukhulil jannah, orang yang memutuskan tali silaturahim tidak diperbolehkan masuk surga. Ada masuk surga. Illa ayyatuba ila Allah azza wa jalla, kecuali apabila ia bertaubat. Nabi bukan hanya bertaubat, wa yuhsina ilaihim, berbuat baik kepada keluarga. Ini nangalinnya Pak. Bertaubat lawan Allah, tapi kada berbuat baik lawan keluarga yang kita putuskan tali silaturahim, belum diterima taubat. Sama lah kayak memfitnah orang. Untuk kita ni memfitnah orang, kita ni memfitnah orang. Kenapa jadi timbul fitnah? Kenapa jadi inya ni memfitnah? Karena iri, karena dendam, karena dengki, lalu hendak menjatuhkan orang sepihak, lalu memfitnah. Nah, ketika kita memfitnah orang, arti fitnah apa? Habar nang ada bujur. Allah, amunnya bujur berarti gibah, gosip. Amunnya salah berarti fitnah. Nah, ketika kita memfitnah orang, menggibah orang, maka pada saat itu kita berdosa, hendak bertaubat lawan Allah Ta'ala, biar kayak apa aja ada diterima taubat kita, kecuali minta maaf lawan orang yang kita fitnah. Ini berat, bahaya benar. Bahaya kita memfitnah orang, ini bahaya. Kita punya perempuan itu belum tahu lagi bujur atau kadanya, jangan hendak berucap.
penyakit kita di masyarakat kadang-kadang mendengar sekali ada besar saringan langsung orang nang katuju menyampaikan berita nang ingin dengar tanpa disaring, maka orang tersebut adalah termasuk orang yang berdusta. Sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Kafa bil mar'i kadiban ay yuhadditha bi kulli ma sami'." Cukuplah orang tersebut dikatakan sebagai seorang pendusta. Pendusta nih. Kapan orang tersebut dikatakan pendusta? Ay yuhadditha bi kulli ma sami'. Selalu menceritakan setiap apa yang dia dengar. Apa nanginya dengar langsung sampaikan, apa nanginya dapat inya baca langsung share, apa nanginya dapat langsung di-share-nya, dibagikannya di grup-grup, padahal belum tentu bujur lagi. Kirimkan kepada 5 orang, kalau tidak Anda akan mati sebelum datang waktu subuh. Mengirim terus tak inya Allah kirim itu pendusta yang Nabi itu cukup orang itu dikatakan pendusta. Apa nanginya dengar sampaikan, apa nanginya dengar sampaikan. Nah, dari karena itu Pak, Bu, ibinian lelaki yang berataan di rumah tangga ada kabar miring tentang laki bian ibinian, jangan langsung menanggung. Ada kabar miring dari orang lain tentang bini bian lelaki yang jangan langsung menanggung. Bertetangga pulang berkawanan ada kabar miring, jangan langsung percaya. Sampai di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, ini yang disuruh orang yang beriman. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Jika datang sebuah berita kepada engkau yang mana sumber beritanya dari orang fasik, jangan langsung percaya, perjelas terlebih dahulu. Perjelas terlebih dahulu, ini kabarnya jujur apa tidak. Lawan juga seandainya kada ada menguntungkan kita, kalau kita tahu kabar kada kenapa-napa juga, kalau kita kada tahu kenapa-napa juga, apa kita mencari tahu. Apalagi kalau di sana untuk mencari tentang atau membuka tentang keaiban-keaiban saudara kita, jangan membuka keaiban saudara kita yang telah ditutup oleh Allah. Karena apabila kita berani untuk membuka keaiban saudara kita atau mencari keaiban saudara kita yang ditutup rapat oleh Allah, maka Allah akan membuka keaiban yang tersembunyi di dalam diri kita. Jangan berani. Ini kadang-kadang dapat kabar ini, oh karena seorangnya ada juga langsung fitnah sana sini. Kenapa kita minta maafnya? Ketika kita memfitnah seseorang, berpandar ke sini, terus mengapa klarifikasinya? Kenapa kita bukan hanya sekadar Allahumma inni atubu ilaik, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, ampuni ulun, sayangi ulun, terima taubat ulun. Tidak cukup hanya sampai di situ. Kenapa? Karena itu maksiat berkaitan antara makhluk sesama makhluk. Sehingga ulun sering menyampaikan apa kata Al-Imam Hasanul Basri, saya lebih menyukai membawa 70 dosa antara saya dengan Allah. Lebih baik saya membawa 70 dosa antara saya dengan Allah ketimbang saya membawa 1 dosa antara saya dengan makhluk Allah. Kenapa? Karena antara makhluk Allah ini sulit untuk diselesaikan. Kalau kita tidak meminta maaf sebelum kita meninggal dunia, besok di hari kiamat urusan kita makin rumit di hadapan Allah. Makin rumit. Kita memfitnah orang, kita memandangkan orang macam-macam dan lain sebagainya. Hati-hati. Kita berkisah ke sini. Sampai-sampai misalkan kalau seandainya kita hendak bertaubat dari dosa kita tersebut, kita harus klarifikasi kepada orang tua. Semalam yang aku sampaikan salah, semalam yang aku sampaikan dusta, semalam yang aku sampaikan jujur, semalam yang aku sampaikan ini dan sebagainya. Maka dari karena itu tergantung keimanan seseorang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana dia ketika menyikapi sebuah berita yang datang kepadanya. Ini kan langsung menakut. Makanya kita bisa telinga 2. Ada seperti ada juga orang bisa telinga 2, cuma ada aktif sepertinya ada sinyalnya, sepertinya ada sinyalnya. Makin berkurang makin berkurang.
Geranakan, jangan ketujuh di sana memposting sesuatu yang kita di sana kadang tahu bujur atau padanya. Kadang-kadang menimbulkan keresahan, menimbulkan fitnah, menimbulkan macam-macam. Sedikit tempat kabar share. Sebentar lagi kita akan menyambut hari raya Idul Fitri. Di share juga padahal bulan Muharram ini Idul Fitri gimana? Langsung bisa. Kadang tahu bujur atau katanya jangan. Kafa bil mar'i kadiban ayyuhan haditha bi kulli ma sami'. Cukuplah seseorang itu dikatakan pendusta jika dia di sana menyampaikan setiap apa yang dia dengar. Apa yang dia dengar langsung disampaikan. Apa yang dia dengar langsung diviralkan. Jangan. Belajar kita. Ada sobat ngurus handphone orang. Apalagi akan mencari kesalahan orang, jangan. Sayyidina Umar pernah suatu hari ketika beliau menjabat sebagai Amirul Mukminin. Jadi kan selama menjabat malam ada guring, siang ada guring, jarang guring. Pejabat dahulu. Malam ada guring, siang ada guring. Pernah suatu hari beliau ketika di sana melewati sebuah rumah mendengar ada orang lagi di sana mabok-mabokan. Dengan nyanyian-nyanyian dan lain sebagainya. Sayyidina Umar langsung melihat ke arah rumah tersebut dan beliau memanjat tembok. Ketika beliau memanjat tembok, langsung beliau temukan mereka sedang pesta miras. Maka Sayyidina Umar langsung melompat. Marah Sayyidina Umar, kenapa? Karena mereka melakukan sesuatu yang dilarang di dalam agama. Sayyidina Umar, orang lagi mabuk melihat Sayyidina Umar sadar. Ini luar biasanya. Orang lagi mabuk melihat Sayyidina Umar langsung sadar. Jangan orang lagi mabuk, khamar, bir, ketika berjumpa dengan Sayyidina Umar, birnya langsung berubah menjadi cuka. Ini orang lagi on melihat Sayyidina Umar langsung sadar. Ini luar biasa, jagaunya Sayyidina Umar. Sayyidina Umar, apa yang kalian lakukan? Orang tersebut langsung berdiri melihat Sayyidina Umar. Maafkan kami ya Amirul Mukminin. Kata Sayyidina Umar, kalian telah melakukan satu kesalahan, dosa besar. Maka yang ampun rumah tadi yang melakukan dosa. Naam, iya benar, kami melakukan satu dosa. Tapi tahukah wahai Amirul Mukminin, engkau telah melakukan beberapa dosa yang melebihi dosanya dari kami. Rakyat biasa berani memprotes atasan. Akan tetapi Sayyidina Umar bin Khattab, dia sadar dia bukan siapa-siapa. Hanya itu adalah amanah. Sayyidina Umar mendengar bahwasanya orang tersebut mengatakan, kami memang melakukan satu dosa, tapi Anda melakukan beberapa dosa. Sayyidina Umar ketika mendengar melakukan beberapa dosa, beliau langsung bertanya, apa dosa saya? Kesalahan saya apa? Kami memang melakukan satu dosa, tapi kesalahan Anda pertama, Allah berfirman di dalam Al-Quran. Allah berfirman di dalam Al-Quran, apa kata Allah? Wa'tul buyuta min abwabiha. Yang pertama adalah, tahukah kesalahanmu apa? Kesalahan engkau memanjat tembok. Sedangkan Allah berfirman di dalam Al-Quran, wa'tul buyuta min abwabiha. Datangilah rumah orang tersebut dari pintunya. Kenapa dia manjat tembok? Orang mabuk dulu hafal Quran. Oke, Sayyidina Umar mengatakan saya salah. Yang kedua, kesalahan engkau adalah tajassus, mencari-cari kesalahan orang. Sedangkan Allah berfirman wala tajassasu, yaitu adalah jangan kalian memata-matai, jangan kalian mencari-cari kesalahan orang lain. Kemudian yang berikutnya, kalau tidak khilaf, bahwasanya orang tersebut mengatakan bahwa engkau membuka atau engkau membongkar suatu aib yang ditutup oleh Allah. Sayyidina Umar, kalau begitu saya minta maaf pada kalian, saya salah.
Timbul atasan masalah itu melihat hebat banget. Sayyidina Umar wa kana waqafan 'inda kitabillah. Sayyidina Umar kalau sudah dibacakan Al-Qur'an seganas apapun beliau langsung merenung. Kalau beliau salah, beliau sekadar salah. Kalau salah, beliau katakan salah. Kalau benar, beliau katakan benar. Tidak pernah takut dengan siapapun yang dihadapi beliau. Dan beliau pun bertaubat, minta maaf kepada mereka yang sedang mabuk-mabukan. Kemudian mereka pun berjanji kepada Sayyidina Umar setelah ini tidak akan pernah lagi mabuk-mabukan. Sama-sama taubat. Padahal kalau kita pikirannya itu Sayyidina Umar. Wa mahrumun an dukhulil jannah illa ayyatuba ila Allah, kecuali taubat kepada Allah, wa yuhsin ilaihim, bukan hanya sekedar taubat, berbuat baik kepada orang yang kita putuskan dari silaturahim. Jadi karena itu ayo jangan lagi di mumpung kita ini jangan ketujuh memfitnah orang, membicarakan tentang keaiban orang. Kalau kita tidak tahu wujud atau keadaannya, apa untungnya kita? Apa untungnya kita? Seakan-akan kita itu pembujurnya. Oh bujuran loh, bujur. Dari mana bujurnya? Dari mana bujurnya? Sampai-sampai kan pernah terjadi sebagaimana yang diriwayatkan ketika seseorang berperang di suatu peperangan, maka musuh Islam tersebut terjatuh, tergugur, padahal sudah banyak membunuh orang. Ketika sudah tergugur, terkapar di bawah tanah, terkapar sudah di peperangan tersebut, di Ma'rakah tempat perang itu. Maka orang Muslim mengangkat pedangnya hendak membunuh. Ketika hendak membunuh, dia langsung mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sudah hendak dibunuh, hanya dua kalimat syahadat. Maka sahabat tersebut langsung membunuh. Sampai kabar ke Nabi Muhammad. Dipanggil oleh Nabi Muhammad, apakah engkau membunuh orang yang mengucapkan dua kalimat syahadat? Sangit Nabi Muhammad. Orang tersebut mengatakan, ya Rasul, dia mengatakan memang real kenyataannya dia telah banyak membunuh orang lain. Ketika dia terkapar di atas tanah, ketika saya ingin membunuhnya, dia langsung mengucapkan dua kalimat syahadat. Otomatis, coba lihat ciri-ciri inya tuh mengucapkan dua kalimat syahadat banyak benar menandakan inya tuh mengucapkan dua kalimat syahadat karena takutan dibunuh. Betul Allah. Asalnya sebelum berperang membunuh benar Tuhan kaum muslimin, sekalinya terabah orangnya hendak dibunuh, sudah nangka ini hanya mengucapkan dua kalimat syahadat, langsung dibunuhnya. Apa jawaban Nabi? Hal sagarba, apakah engkau buka dadanya sampai engkau berani mengklaim orang tersebut bahwasanya dia mengucapkan dua kalimat syahadat karena takut untuk dibunuh? Asyagat tagarba, sangit Nabi Muhammad. Asyagat tagarba, apakah engkau buka dadanya sampai engkau tahu isi hatinya? Apakah engkau buka dadanya sampai engkau tahu isi hatinya? Engkau telah membunuh orang yang mengucapkan dua kalimat syahadat. Coba lihat Nabi Muhammad. Jadi kadang-kadang kita mudah memfitnah orang lain, mudah mengata-ngatakan kepada orang lain. Mudah-mudahanlah hati kita bersih, mudah-mudahan kita berataan, ya selamat dari penyakit-penyakit hati, iri dengki dan lain sebagainya. Ada orang masuk ke warung, orangnya ada penampilan berduit, habis sekali keluar warung buat kantongan. Apa hati kita? Oh ini kita tuh jontak, kira-kira ini sebetulnya. Pandangan kita terhadap orang lain menunjukkan kualitas hati kita. Maaf, yang lebihnya lagi, lokalisasi di mana di bagian ini? Arah ke sana, di mana? Bawa pelayannya arah ke mana? Kita tahu juga biasanya. Bawa lah, anggaplah di bawah berapa? Habis di sana ada lagi bahari juga.
tahu benar ya, punya hati rusak tuh berarti suah di sini tuh ya. Kan hanya belum tes nih, belum tentu sini suah, mendengar aja. Belum, kita kan tahu jangan membuka aib yang ditutup oleh Allah, jangan membuka keaiban seseorang yang telah ditutup oleh Allah. Jangan. Contoh, umpama orang ini keluar dari komunitas, maaf ya, seletengnya terbuka, terbuka. Ketemu lawan kawan, datang mana aja kau? Datang di pas keluar di kalau kamu kebelujurannya datang muncul lewat situ, muncul lewat situ kita bilang lihat aja cuci mata lewat situ. Maka ada ingat kancing salahkan salawat melihat kawan, nah masan ada dia. Ya kawan apa? Masan kalau aku kan ingat kancingnya tadi aku kok kami bawa kisah pulang apa kami. Maka pas benar pulang keluar dari situ seleteng selawat terbuka, macam-macam ibaratnya tuh ciri yang menunjukkan inya tuh berbuat nang kada karuan tuh banyak, padahal kenyataannya kada kayak itu sama nang kayak tadi tuh. Membunuh orang Islam, pas limbah sudah terkapar di atas tanah, hendak dibunuh, lalu bocah belum kali syahadat. Sangitnya Nabi Muhammad, ikam juga katanya, ikam belah kadang-kadang sampai ikam tahu isi hatinya. Sudah kita maka Abdul Rahman sangka baik itu ada salahnya. Wa warada fil hadits an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada di dalam hadis bahwasanya Rasul bersabda, "Man kana lahu aqaribun du'afa," siapa orang yang mempunyai keluarga yang lemah, lemah ekonominya macam-macam. Walam yuhsin ilaihim, sedangkan inya nang bisi keluarga yang lemah tadi tidak berbuat baik kepada mereka. Wa yusrifu sadaqatahu ila ghairihim, bahkan menyalurkan sedekah selain dari mereka yang berhak. Kan mereka du'afa, orang fakir, berhak menerima. Malah orang sumini menyalurkan sedekah, menyalurkan zakat kepada orang selain mereka. Lam yaqbalillahu min sadaqatihi, Allah tidak akan pernah menerima sedekah yang dia keluarkan dan dia serahkan selain kepada keluarganya yang lemah. Wala yanzur ilaihi yaumal qiyamah, dan Allah tidak akan pernah menatapnya nantinya di hari kiamat. Makanya nih, yang hendak bersedekah, yang hendak berzakat, yang lebih utama menerima sedekah atau zakat kita adalah keluarga kita yang berhak menerima. Baik mereka menerima atas nama fakir, atau mereka atas nama miskin, atau atas nama apapun. Keluarga, sepupu kah, kemanakan kah, memarina kah, atau sepupu sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, silakan. Atau memarina sepupu kah, itu keluarga yang terlebih dahulu. Kalau sudah keluarga habis, hanya tetangga. Kalau sudah tetangga kada memerlukan lagi, hanya ke orang lain. Ini kada langsung menyerahkan sedekah atau zakat kepada orang yang lain. Sedangkan keluarganya masih banyak yang melarat, keluarganya masih banyak yang memerlukan, keluarganya masih banyak yang fakir dan miskin. Ini salah. Sehingga Rasul bersabda di dalam hadis yang lain, al-muta'addi fis sadaqah kaman la sadaqatalah. Orang yang keliru mengeluarkan sedekah itu sama seperti orang yang tidak mengeluarkan sedekah. Sama zakat seperti itu juga. Sehingga kata Nabi Muhammad, wa in kana faqiran, orang yang tidak menyerahkan sedekah atau zakatnya kepada keluarganya yang lemah yang berhak menerima, bahkan dia mengeluarkan sedekah dan menyerahkan sedekah kepada orang yang selain mereka, yang pertama akibatnya tidak diterima oleh Allah sedekahnya dan tidak dipandang oleh Allah di hari kiamat. Wa in kana faqiran, seandainya orang tersebut dalam keadaan fakir. Ini kita nih fakir juga ini kayak anak nyambung silaturahim lawan keluarga, menurut sugih nyaman nyambung silaturahim. Baiklah mereka beri duit. Kita nak fakir bang apa? Caranya menyambung tali silaturahim, cara orang fakir
menyambung tali silaturahim. Cara orang yang fakir menyambung tali silaturahim kepada keluarganya adalah biziyaratihim. Yang pertama adalah dengan berkunjung kepada keluarga, rela. Yang kedua, wattafaqudi. Apa itu wattafaqud? Wattafaqud yaitu selalu mencari tahu tentang kabar mereka. Perhatian. Itu cara menyambung tali silaturahim orang yang fakir terhadap keluarganya. Wattafaqud li ahwalihim, perhatian kepada kepada keluarga. Kenapa? Karena sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yaitu adalah silu arhamakum walau bisalam. Sambunglah tali silaturahim dengan keluarga kalian walau bisalam, walaupun hanya dengan mengucapkan assalamualaikum. Assalamualaikum. Ini sekedar itu. Kalau kita bayaran lawan keluarga, harus tahu-tahu di waktu juga. Nah, harus tahu-tahu di waktu. Sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasil rahimah." Siapa orang yang benar-benar beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, hendaklah dia menyambung tali silaturahim. Rasul bersabda di dalam hadis yang lain, "Laisal wasil bil mukafi." Bukanlah orang tersebut dinamakan penyambung silaturahim dengan cara membalas kebaikan dengan kebaikan. Ada orang masalah dua keluarga yang sekum bersarwan, kita datang. Kemudian kita bersarwan, ia datang. Itu biasa, itu lain menyambung silaturahim. Sarwan kepada keluarga dan sarwan lawan kita itu bukan menyambung tali silaturahim. Berbuat baik kepada keluarga yang berbuat baik kepada kita itu bukan menyambung tali silaturahim. Membalas kebaikan keluarga kita, membalas kebaikan yang dilakukan keluarga kita kepada kita, itu adalah bukan silaturahim, bukan menyambung tali silaturahim. Akan tetapi menyambung tali silaturahim yang sebenarnya, kata Nabi Muhammad, la walakinil wasil. Akan tetapi penyambung silaturahim yang sebenarnya, alladzi man idza qata'at rahimuhu wa salahat. Apabila keluarganya ingin memutuskan tali silaturahim, ini adalah penyambung. Bahasanya sarwan kawadah orang nang kada sarwan lawan kita. Memberi orang nang kada memberi lawan kita. Bahasanya lagi senyum lawan orang nang merapat lawan kita. Nah, itu tali penyambung tali silaturahim kayak gitu. Laisal wasil bil mukafi. Menyambung tali silaturahim bukanlah terwujud dengan membalas kebaikan dengan kebaikan. Akan tetapi penyambung silaturahim yang sebenarnya adalah ketika keluarga kita ingin memutuskan tali silaturahim, kita yang berusaha untuk menyambungnya. Ini keluarga kita, ya Allah. Ada tahun-tahun depan, tapi kita anak-anak menyambung. Nah, inilah dulu yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, Abu Jahal. Ya, Abu Jahal lawan Nabi Muhammad. Pura-pura garing Abu Jahal. Abu Jahal pura-pura garing. Hanya mengatakan pura-pura garing itu bukan Abu Jahal. Kita hutang pura-pura garing. Abu Jahal pura-pura garing, tapi ada misi. Apa misinya? Ingin menjerumuskan Nabi Muhammad ke dalam lubang. Agar Muhammad ditimbun hidup-hidup, ingin dibunuh Nabi Muhammad. Bicara Abu Jahal lawan anak buahnya, anak buah, kiau Muhammad, padahal kan aku garing, aku yang minta elangi. Padahal kayak apa jahatnya Abu Jahal. Kita aja menentangkan orang yang jahat lawan kita garing, kira-kira melangi tidak? Mungkin berdua selamat ya Allah, mudah-mudahan cepat mati ya Allah. Atau paling kadang-kadang si anu garing dan menyebatikan, ketulahan lawan sholat. Lalu jadi itu. Ya, Rasul ketika mendengar Abu Jahal datang buat anak buah Abu Jahal. Anak buah Abu Jahal nih, Abu Jahal kada garing. Cuma ngaran bos menyuruh. Ayo Muhammad, Abu Jahal garing dari lagi. Oh ya dah aja. Ada nih agen apa datang. Abu Jahal bersiap, lubang sudah ditabuk, tutup di atasnya dengan seperti dedaunan, sekira terlihat itu tidak berlubang karena sudah ada misinya di sana. Abu Jahal berselimut, melihat Nabi Muhammad dari kejauhan sudah datang. Wah, Abu Jahal berselimut, bersiap sudah. Kalinya parak sampai lubang, turun Jibril. Wajah Jibril, ya Muhammad, irja.
berbulik. Abu Jahal kada garing dustainya. Itu dimukaikan pada lubang, berbulik habis itu. Jangan ada kadang. Berbulik dari Muhammad. Abu Jahal yang lupa akan sandiwaranya. Ada ingat lagi itu sandiwara. Melihat Nabi bulik langsung membuka keselimut, buka adalah orang garing buka aja. Buka Abu Jahal, Muhammad kepada Muhammad, langsung subhanallah. Abu Jahal serang minta tergugur di lubang tadi. Nah ini man hafara hufratan wa fiha. Siapa yang menggali lubang, maka dia akan masuk ke dalam lubang itu sendiri. Siapa yang melakukan kejahatan, dia akan menerima akibatnya masing-masing. Nah, kita menghibah orang, kita berdusta, kita memfitnah, kita namimah, adu domba, semuanya apa yang kita lakukan kita akan menerima daripada akibat dari itu semua. Setiap pekerjaan ada konsekuensinya. Abu Jahal tergugur dalam lubang, diulurakan tali, diulurakan tangga puluhan meter kan sampai. Tuhuk sudah jarak Abu Jahal ada dalam kaum orang itu kecuali Muhammad. Kio pulang Muhammad, tolongi aku. Itu kan pikiran tadi kepada garing datang pulang orang Nabi Muhammad kecobok di lubang tapi dah garingnya tapi datang anak buahnya karena bos yang menyuruh ya sudah Muhammad itu Abu Jahal tadi itu tergugur di lubang kami sudah mengulurkan tali puluhan meter kada datang kawas sampainya jalan Abu Jahal minta tolong lawan ikan tolong datangi ya kan ini wasil ini kurang nak menyambung silaturahim jahat lawan seorang tetap baik lawannya. Baik mana? Amunnya kita berbuat baik kepada orang yang baik lawan kita itu biasa. Takurihing lawan kita biasa. Sarwan kewadah orang yang kada pernah sarwan kewadah kita, bahkan inya menyembati seorang, bahkan inya memfitnah seorang kita sarwan itu lang banyak pahalanya. Nah, amunnya berbuat baik lawan orang yang baik lawan orang. Jadi takurihing, orang takurihing itu biasa. Coba takurihing lawan tiang listrik, itu luar biasa. Atau takurihing lawan orang, takurihing lawan kita, kan itu biasa, wajar. Tapi yang luar biasa ketika kita ahsin ila man asa'a ilaik, berbuat baik kepada orang yang jahat kepada kita. Itu yang hebat. Orang yang benci kita, orang yang fitnah kita, biasa aja. Al-haq, hak. Yang benar pasti benar, yang batil pasti batil. Santai, biarkan waktu yang menjawab semua. Dia orang hendak menyembah kita ini itu semuanya dia. Dan subhanallah, ketika Allah subhanahu wa ta'ala tidak ingin menerima amalan dari seorang hamba, Allah hanguskan amalannya tersebut dengan fitnah, dengan gosip, dengan namimah. Meskipun dia beramal haji, umrah, sedekah, zakat, sholat 5 waktu, habis semuanya dengan fitnah, namimah, ghibah dan lain sebagainya. Hati-hati. Makanya orang sering menyampaikan, Pak, Bu, beramal itu mudah, tapi menjaga amal itu yang sulit. Menjaga agar nilai amal kita jangan hilang itu yang sulit. Datang Nabi Muhammad SAW, datang beliau melihat Abu Jahal di dalam lubang. Abu Jahal, kenapa? Muhammad tolongi aku. Dia Nabi Muhammad, sudah aku tolongi. Apakah Nabi Muhammad mengambil tali? Sebuting tali pun tidak diambil. Cukup mengulurkan tangan aja Nabi Muhammad langsung kawal tarik Abu Jahal. Naik langsung ke tabing Abu Jahal. Apa jadi Abu Jahal? Taulah kejar Abu Jahal. Kalau kamu terima kasih Muhammad lah. Ada. Taulah jawab. Apa jadi Abu Jahal? Ujar Abu Jahal, dasar ikan di penyihir ulung Muhammad. Ikamnya adalah tukang sihir yang sangat hebat oleh Muhammad. Tapi Nabi Muhammad, kalau kau menjual limbahnya pulang Abu Jahal, biasa. Kalau sudah biar, coba lihat. Nah, disinilah bagaimana terlihat akhlak Nabi kita Muhammad SAW yang patut kita contoh, yang patut kita orang-orang majelis belajarlah. Kalau disambati ulang dan berdiam. Kalau berdiam kan karakter pemulaan ini dulu. Nah, kalau berdiam ya sandal saja dulu. Kembali kita. Berdiam, muntung berdiam, tangan berdiam. Ini ada dua. Sabar, muntung berdiam, tangan kada berandai. Apa? Menulis status. Seorang sabar aja lah. Menulis status apa? Jangan muntung diam, tangan diam, sudah rayakan aja. Biar
Jangan hendak tulis wala status, jangan ada status, jangan ada sindiran dan jangan. Serahkan hanya kepada Allah. Walakin al-wasil alladhi man idza qata'at rahimuhu wasalaha. Ada orang hendak ada menanggung lawan kita hendak menanggung, kita hebat. Orang jahatnya lawan kita luar biasa. Tahu aja hari Ahad kita kebangantangan, hari Jumat mau umpani tikus. Tikus diumpaninya apa ada? Jumat tikus, Jumat meninggal tikusnya, Husnul Khotimah hari Jumat meninggal. Jumat meninggal tikusnya, malam Sabtu tidak ditemukan barangnya, Sabtu sudah mulai pecah di sana, maka hari Ahad sudah mulai keciuman aromanya. Orang hari Ahad itu kan? Ayo lihat. Bilang untuk diuji lawan kata itu diuji. Ada daya hidup nang ada ujian, syukur kita diuji, berarti Allah hendak melihat kualitas iman kita. Orang yang mati kita ini biar katakannya aja. Man hafara hufratan wa qa'a fiha, siapa yang menggali lubang dia sendiri yang bakal terjerumus ke dalam lubang. Habis kisah. Jadi jangan sampai kalau kita man hafara hufratan wa qa'a fiha, siapa yang menggali lubang dia sendiri yang akan terjerumus dalam dosa. Jangan sibuk kita. Lama kita duduk nimsi kita rijillah. Wa an Ali bin Husain, diriwayatkan dari Ali Zainal Abidin, anak dari Sayyidina Husain. Radhiyallahu ta'ala anhuma annahum qala liwaladihi. Ali Zainal Abidin, buyutnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anak dari Sayyidina Husain, pernah beliau memberikan nasihat kepada anak-anaknya. Apa kata Sayyidina Ali Zainal Abidin? Ada Ali Zainal Abidin, buyutnya Nabi Muhammad, tiap harinya itu tidak kurang dari sholat sunat 1000 rakaat. Tiap harinya tidak kurang dari sholat sunat 1000 rakaat. Bahkan pernah Sayyidina Ali Zainal Abidin, buyutnya Nabi Muhammad, Ali Zainal Abidin, anak dari Sayyidina Husain. Husain anak Ali, Husain anaknya Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra, putrinya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pernah Sayyidina Ali Zainal Abidin sholat di masjid. Kemudian di sana ada seseorang yang mana di sana di dalam hatinya ada kebencian dengan Ahlul Bait. Orang kalau sudah muar sedikit salah, dia sudah mengunol. Orang kalau sudah ada tujuh lawan kita sepak aku aja, pacah ada, belimbangan ada, dia rumah. Tujuh turunan disumpahi sejak kita. Ini sudah muat. Ini orang ada sudah benci dengan Ahlul Bait, maka orang itu kebetulan ada ingat Anda wadah duit yang isinya 1000 dinar. Orang bahari makadut, jadi kita tuh dompet kalau lah orang bahari makadut aja makadut. Anda di rumah ada ingat, orangnya datang ke masjid. Ke masjid, bayar keluar masjid, rarasaan tadi terbawa duit 1000 dinar. Mana di masjid keluar kan ada lagi duitnya. Ada yang terbawa mana duitnya, masuk aja pulang ke dalam. Sekali masuk ke dalam masjid bertemu dengan buyutnya Nabi Muhammad Ali Zainal Abidin lagi sholat sunat. Jangan ada lain yang palingnya yang sumber yang ini sudah ada. Ya Allah, buyut Rasulullah dituduh jadi maling. Innalillah. Tapi Allah hendak menyadarkannya. Allah hendak menyadarkan orang semacam ini. Kemudian orang tadi itu berucap, ya Ali, jangan kita sembahyang, masih berikan duit 1000 dinar. Langsung menuduh tanpa bukti. Ali Zainal Abidin merasa ada orang yang memandang di belakang, menuduh sini macam-macam. Sini percepat sembahyang. Setelah sering percepat sembahyang, langsung ada apa di sini? Ikan jangan bisa ada tahu mana duitku 1000 dinar yang tinggal di masjid tadi. Oh, ini hatinya sudah benci dengan Ahlul Bait. Apa jalan Ali Zainal Abidin? Stur. Berdiam. Tolong jangan dipinalkan kabar ini. Aku berikan duit 1000 dinar. Ada.
kita dituduh orang saya itu kita gulung di karpet musikin bener ya lagi mas. Kita kan difitnah. Ali Zainal Abidin difitnah. Karena dia sering bilang, jangan dipindahkan, jangan sampai orang lain tahu. Padahal itu udah mampir. Dari Jumat aku ambilkan duitnya di rumah. Jangan bilangkan sedikit, 1.000 dinar. Jangan lagi lagi. Boleh ke rumah. Setelah boleh ke rumah, subhanallah, ini temukan 1.000 dinar itu ada di mana? Ada di atas lemari. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Langsung dia mengatakan kebinasaan kepada dirinya, ya nafs, wahai diriku, alangkah celakanya engkau. Apakah tidak ada lagi orang yang jahat di tempat ini selain cucunya Rasulullah yang engkau tuduh sebagai seorang pencuri? Datang kepada Ali Zainal Abidin minta maaf. Yang dulunya benci menjadi cinta dengan Ali Zainal Abidin minta maaf karena kesalahpahaman. Melihat orang dahulu tidak gengsi untuk minta maaf. Orang sekarang gengsi. Padahal ketika kita meminta maaf, maka tidaklah sesuatu, tidak ada yang bertambah di dalam diri kita melainkan kemuliaan. Apalagi kita salah dulu. Dia datang minta maaf wahai Imam Ali, saya salah sangka, saya telah menuduh Anda berbuat sesuatu yang tidak diridhai oleh Allah. Ini uang Anda 1.000 dinar, uang saya ketinggalan di rumah, saya lupa. Apa kata Ali Zainal Abidin? Ya hadza, nahnu ahlul bait. Kami adalah anak cucunya Nabi Muhammad. Apa yang keluar dari rumah kami tidak akan pernah boleh kembali lagi. Ambil sedekah buat Anda. Disedekahkan 1.000 dinar. Kita wahai ini langsung polisi, langsung penjarahan karena sudah pencemaran nama baik. Itu orang-orang dahulu itu. La ilaha illallah. Apa jar Ali Zainal Abidin berpesan kepada anak Sidin? Ini pesan Sidin. Ya bunai, wahai putra-putraku, wahai anak-anakku, la tashabanna qati'a rahimin. Jangan hendak berteman dengan orang yang memutuskan tali silaturahim. Jangan kawan. Fa inni wajadtuhu mal'unan fi kitabillah fi 3 mawadhi'. Karena saya menemukan di dalam Al-Quran itu, saya baca dari juz pertama sampai terakhir, saya temukan para pemutus tali silaturahim dikutuk dan dilaknat oleh Allah di 3 ayat dalam Al-Quran. Sehingga kalian jangan berteman dengan mereka, jangan berteman dengan orang yang jahat, berteman dengan orang yang baik. Jangan berteman dengan orang yang dihinakan Allah, bertemanlah dengan orang yang dimuliakan Allah. Seakan pesan beliau di sini kepada kita, kalau mau mencari teman, carilah teman yang mulia di mata Allah. Kalau ingin menjadi persahabatan, jadilah persahabatan dengan orang yang tidak dihinakan Allah, tapi mereka adalah orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita mulia dunia wal akhirah insyaallah. Pernah suatu hari Abu Hurairah duduk menyampaikan hadisnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di terakhir. Kemudian kata Abu Hurairah, banyak orang yang hadir karena paling banyak termasuk sahabat perawi hadis terbanyak adalah Abu Hurairah. Ketika duduk jemaah banyak, apa kata Abu Hurairah? Orang yang memutuskan tali silaturahim jangan ikut duduk bersama kami. Ada lawas soalnya berdiri di paling ujung, paling belakang orangnya duduk berdiri keluar. Karena kata Abu Hurairah, yang memutuskan tali silaturahim jangan hendak duduk dengan kami di tempat ini, menjauh. Nah, saya tanya, langsung pemuda tadi itu, orang yang masih muda, masya Allah, berdiri dan meninggalkan majelisnya Abu Hurairah. Kemana dia? Dia langsung di sana, yaitu menuju ke rumah bibinya, saudara ibunya. Kemudian dia langsung berangkat ke rumah bibinya, yang ternyata bibinya tersebut tidak ditegurnya, diputuskannya tali silaturahim udah bertahun-tahun. Maka dia hendak
berdamai dengan bibinya. Kenapa? Karena dia hendak duduk di majelis. Orang dahulu duduk di majelis itu menikmati. Orang dahulu merasakan indahnya duduk di majelis ilmu. Orang dahulu merasakan nikmatnya ketika hadir di majelis ilmu, sehingga mereka mengalahkan segala egonya, mereka kalahkan segala kepentingan pribadinya. Kemudian pemuda ini langsung dia yang datang kepada bibinya untuk meminta maaf, untuk berdamai. Udah beberapa tahun, udah bertahun-tahun tidak bertemu bersama demi untuk hadir di majelisnya Abu Hurairah. Zaman kita sekarang apa yang membuat kita berat untuk hadir di majelis ilmu? Tidak ada yang membuat kita berat untuk melakukan ibadah melainkan dosa yang pernah kita lakukan. Itu yang membuat berat kita melakukan ibadah. Berat hadir majelis ilmu, berat mendengarkan nasihat, berat di sana baca Al-Quran, berat sholat berjamaah. Tidak ada semua itu, melainkan adalah karena dosa yang ada di dalam diri kita yang pernah kita lakukan. Datang kepada bibinya, maka bibinya pun mengatakan, apa yang membuat engkau datang ke sini, wahai keponakanku? Dia bercerita, wahai bibi, saya tadi barusan duduk di majelisnya Abu Hurairah, sahabatnya Nabi Muhammad. Kemudian dia mengatakan, orang yang memutuskan tali silaturahim hendaklah jangan ikut duduk dengan kami. Berdiri. Kemudian saya pun di sana berdiri dan saya ingin berdamai kepada engkau, wahai bibi. Kemudian bibinya mengatakan, engkau saat ini coba datangi Abu Hurairah, tanyakan kepadanya, kenapa Abu Hurairah memerintahkan orang yang duduk di majelis mulia jangan sampai ada orang yang memutus tali silaturahim? Jangan sampai. Kenapa? Maka orang tersebut pun langsung pergi lagi ke Abu Hurairah dan dia menanyakan apa yang ditanyakan oleh bibinya. Apa kata Abu Hurairah? Tahukah engkau kenapa tidak saya perkenankan salah satu dari orang yang hadir di majelis saya yang mana mereka pemutus tali silaturahim? Tahukah kenapa? Ketahuilah, kata Abu Hurairah, inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya pernah mendengar Nabi Muhammad bersabda, inna rahmata la tanzilu ala qaumin fihim qati'ur rahim. Sesungguhnya rahmat Allah tidak akan pernah diberikan oleh Allah, kasih sayang Allah tidak akan pernah diturunkan oleh Allah kepada sekelompok orang yang sedang berkumpul sedangkan ada salah satu di antara mereka pemutus tali silaturahim. Saya tidak mau karena adanya salah seorang tersebut yang lain tidak dapat rahmat. Karena Rasulullah mengatakan semacam itu. Suatu perkumpulan tidak akan pernah mendapatkan rahmat dari Allah kalau masih ada di antara mereka yang memutuskan tali silaturahim. Maka dari karena itulah saya memerintahkan siapa orang yang memutuskan tali silaturahim berdiri, jangan ikut majelis dengan kita. Tapi orang dahulu kepentingannya adalah majelis. Yang paling berharga bagi mereka adalah ilmu, sehingga mereka haus dengan ilmu agama, sehingga mereka selalu ingin mendengarkan ilmu karena mereka sadar warisan terindah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah ilmu pengetahuan agama. Dan hati-hati orang yang memutuskan tali silaturahim. Walaupun dia meninggal di tengah-tengah Ka'bah, itu Ka'bah setiap saatnya itu Ka'bah tersebut diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala 120 rahmat. 60 bagi yang salat, 60 bagi yang tawaf, 40 bagi orang yang salat, 20 bagi orang yang memandang daripada Ka'bah tersebut. Seandainya ada pemutus tali silaturahim meninggal di tengah-tengah Ka'bah tersebut, tidak akan pernah mendapatkan rahmat dari Allah. Maka dari karena itu sambunglah kembali silaturahim. Jangan menunggu kita meninggal dunia, jangan menunggu ini itu dan lain sebagainya. Sambung tali silaturahim. Minta maaf, jangan sampai kita gengsi. Iblis apabila kita meminta maaf, iblis sakit hatinya luar biasa. Atau kita tidak memaafkan kesalahan orang lain, iblis gembiranya luar biasa. Keselamatan, dua selamat iblis demikian. Langsung modal makan ini itu ngomongnya sebagainya iblis. Akhirnya melihat orang melakukan sebuah maksiat. Mudah-mudahan ada manfaatnya, insyaallah. Mudah-mudahan kita
kita seberataan panjang umur, sehat walafiat, dan mudah-mudahan kita seberataan wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Hadratin Nabi al-Fatihah.